Aku pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah pudar meski badai datang. Tapi hari itu, ketika ayah terbaring kaku di peti mati, segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kusangka. Aku berdiri di samping makamnya di pemakaman kecil di pinggiran Jakarta. Hujan gerimis membasahi wajahku, tapi air mata yang jatuh lebih deras daripada butir-butir air langit itu. Ayah meninggal mendadak karena serangan jantung. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Sejak kecil, aku, Ardi, selalu dekat dengannya. Kami sering duduk di teras rumah sederhana kami di kawasan Tebet. Dia bercerita tentang masa mudanya di kampung halaman di Jawa Tengah, tentang mimpi-mimpinya yang tak pernah tercapai sepenuhnya. "Kamu harus kuat, nak," katanya selalu, sambil mengusap rambutku. Aku tahu, di balik senyumnya yang hangat, ada luka dari pernikahan keduanya yang penuh konflik. Ibu menikah lagi setelah bercerai dari ayah kandungku yang tak pernah kutemui. Ayah tiri inilah yang membesarkanku, yang kuanggap sebagai ayah sejati. Tapi setelah dia pergi, rumah yang dulu penuh tawa menjadi dingin. Ibu, yang selama ini lebih sering diam di kamarnya, tiba-tiba berubah. Dia membawa pulang seorang pemuda bernama Raka, saudara tiri dari pernikahan sebelumnya yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Raka muncul di pemakaman berpakaian rapi hitam, wajahnya tampan dengan rahang tegas dan mata yang dalam. Dia lebih tua dariku 2 tahun, tubuhnya atletis dari kebiasaan olahraga di gym. Saat dia memeluk ibu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Ibu menangis di pelukannya, seolah-olah Raka adalah anak kesayangannya yang hilang bertahun-tahun. "Ini Raka, anak ibu dari suami pertama," katanya padaku nanti malam itu, suaranya datar tapi penuh kebanggaan. Aku terkejut. Selama ini ibu tak pernah cerita tentang anak lain. Raka tersenyum tipis padaku, tangannya mengulur untuk bersalaman. Sentuhannya hangat, tapi ada getar aneh di dadaku. "Salam kenal, Ardi," katanya, suaranya dalam dan tenang. Saat itu aku tak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, Raka pindah ke rumah kami. Ibu bilang dia butuh tempat tinggal sementara. "Setelah ayahmu pergi, rumah ini terlalu besar untuk kita bertiga." Tapi aku tahu ada yang salah. Ibu selalu lebih lembut pada Raka. Saat makan malam pertama bersama, ibu menyendokkan nasi lebih banyak untuknya, bertanya tentang pekerjaannya sebagai desainer grafis di perusahaan kecil di Sudirman, tertawa saat dia bercanda. Padaku, hanya diam, seolah aku tak ada. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku mendengar suara ibu dan Raka berbisik di ruang tamu. "Kamu anak ibu yang paling pintar, Raka. Ardi ini. Dia selalu bikin masalah," kata ibu pelan. Hatiku seperti ditusuk. "Masalah apa?" Aku yang selalu patuh, yang membantu ayah membersihkan rumah, yang belajar keras demi beasiswa kuliah. Pagi berikutnya, ibu mulai menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. "Ardi, kamu harus pindah ke kamar belakang yang kecil. Raka butuh kamar besar untuk kerja," katanya tanpa basa-basi. Aku protes, tapi dia menatapku dingin. "Kamu anak laki-laki harus ngalah. Raka lebih butuh kenyamanan." Raka hanya diam di sampingnya, tapi matanya menatapku dengan rasa bersalah yang samar. Aku mulai merasa terasing di rumah sendiri. Setiap hari ibu memuji Raka di depanku. "Lihat Raka sudah punya pekerjaan tetap. Kamu kapan mau seperti dia?" Padahal aku masih kuliah semester akhir, berjuang dengan tugas dan magang. Rasa sakit itu menumpuk, membuatku sering menyendiri di kamar baru yang pengap. Tapi di tengah kekejaman itu ada Raka yang mulai mendekatiku. Suatu malam saat ibu tidur, dia mengetuk pintuku. "Ardi, Maya soal kamar," katanya, membawa secangkir teh hangat. Kami duduk di lantai kamar kecilku berbicara sampai larut. Dia cerita tentang masa kecilnya yang sulit, ditinggal ayah kandungnya, dibesarkan ibu sendirian.
Aku nggak nyangka ibu lebih sayang aku sekarang, katanya pelan, suaranya getir. Saat itu aku melihat sisi lain darinya. Matanya yang dalam, senyumnya yang jarang tapi tulus. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatiku, perasaan yang tak seharusnya ada untuk saudara tiri. Tapi aku tolak, kubur dalam-dalam. Karena aku tahu, di masyarakat seperti ini, perasaan itu adalah dosa besar. Hari-hari berlalu, ibu semakin kejam. Dia membeli baju baru untuk Raka, tapi padaku hanya bilang, kamu cari sendiri. Saat aku sakit demam, dia cuek, tapi kalau Raka batuk sedikit, dia panik. Aku merasa seperti orang asing. Suatu hari, aku mendengar ibu bertelepon, Ardi ini beban saja, untung ada Raka sekarang. Air mataku jatuh saat itu. Aku lari ke kamar, menangis sendirian. Tak lama, Raka masuk. Ardi, kamu kenapa? Dia duduk di sampingku, tangannya memegang bahuku. Hangat. Ibu. Dia benci aku, isakku. Raka memelukku pelan, aku di sini, Ardi. Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Pelukan itu terlalu lama, terlalu hangat. Jantungku berdegup kencang. Saat dia lepaskan, mata kami bertemu. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang sama-sama kami rasakan tapi tak berani ucapkan. Malam itu aku sadar, hidup baru ini bukan hanya tentang kehilangan ayah, tapi juga tentang menemukan cinta di tempat yang paling tak terduga. Perasaan itu semakin kuat, seperti api kecil yang menyala pelan tapi tak bisa dipadamkan. Setelah malam pelukan itu, Raka sering mencariku saat ibu tak ada. Kami berbicara di teras belakang di bawah pohon mangga yang dulu ayah tanam. Aku suka ngobrol sama kamu, Ardi, katanya suatu sore, matahari senja menyinari wajahnya yang tampan. Aku tersenyum, tapi hati bergejolak. Kamu saudara tiriku, Kak, jawabku mencoba menyangkal. Tapi Raka menggeleng, hubungan darah nggak ada, Ardi. Kita cuma dibesarkan beda ibu. Kata-katanya membuatku diam di Indonesia ini, masyarakat akan menghakimi kami habis-habisan jika tahu. Ibu semakin memilih Raka sebagai auritnya. Dia memberikan uang saku lebih banyak padanya, bahkan rencana membelikannya motor baru. Raka butuh untuk kerja, katanya. Padaku. Kamu naik angkot saja. Aku menahan sakit, tapi semakin sering bertengkar kecil dengannya. Kenapa ibu selalu pilih Raka, tanyaku suatu hari. Ibu menatapku marah. Karena Raka lebih berbakti. Kamu selalu bikin ayah capek dulu. Kata-kata itu seperti tamparan. Ayah yang sudah tiada dijadikan alasan. Aku lari ke kamar, menangis lagi. Raka mengikutiku, Ardi, sabar. Ibu lagi stres kehilangan ayah. Dia duduk di tepi tempat tidurku, tangannya mengusap punggungku. Sentuhan itu membuat tubuhku panas. Kak, aku takut, bisikku. Takut apa? Takut perasaan ini. Raka diam lama, lalu pelan, aku juga, Ardi. Dari pertama lihat kamu di pemakaman, aku sudah merasa beda. Pengakuan itu membuat dunia berputar. Kami saling tatap, dan tanpa sadar, bibir kami bertemu. Ciuman pertama lembut tapi penuh gairah yang tertahan. Tapi tiba-tiba pintu terbuka, ibu berdiri di sana, matanya membelalak. Apa yang kalian lakukan, teriaknya. Kami terpisah, panik. Ibu marah besar, kalian gila. Saudara tiri, tapi berbuat dosa seperti ini. Dia mengusir Raka malam itu juga. Pergi dari rumah ini. Raka memohon, tapi ibu tak bergeming. Aku menangis, memeluk kaki ibu, ibu makan kami. Tapi ibu lebih kejam dari yang kukira. Kamu pilih dia daripada ibu. Baik, kalian berdua keluar saja. Raka pergi malam itu membawa tas kecil. Aku ditinggal sendirian dengan ibu yang dingin. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Ibu tak bicara padaku, hanya memandang jijik. Aku mencari Raka, meneleponnya.
Dia tinggal di kosan murah di dekat kampusku. Kami bertemu diam-diam di warung kopi kecil. Aku nggak bisa tanpa kamu, Ardi, katanya, tangannya memegang tanganku di bawah meja. Perasaan kami semakin dalam, tapi penuh rasa takut. Suatu hari ibu menemukan pesan kami di ponselku. Dia marah lagi, kalian ingin hancurkan keluarga ini. Dia mengancam akan cerita ke tangga, ke keluarga besar. Di masyarakat kami, gosip seperti itu bisa menghancurkan hidup. Aku ketakutan, tapi Raka bilang kita harus kuat bersama. Konflik semakin memuncak saat ibu mengundang keluarga besar untuk arisan. Dia cerita RC dia bahwa aku dan Raka aneh. Beberapa tante bergunjing, kasihan, anak aman sekarang. Aku tak tahan, lari dari rumah. Raka menjemputku, kami menginap di kosannya malam itu, hanya berpelukan, berbicara tentang masa depan. Ibu benci aku karena aku bukan anak kandungnya yang sempurna seperti Raka, kataku getir. Raka memelukku erat, kita mulai hidup baru, Ardi. Jauh dari sini. Tapi bagaimana? Kami masih muda, uang pas-pasan. Hidup baru yang kuharapkan ternyata penuh duri. Setelah kabur dari rumah, aku dan Raka tinggal serumah di kosan kecilnya. Kami berbagi tempat tidur sempit, tapi itu membuat kami semakin dekat. Setiap malam kami berbisik tentang mimpi, tentang cinta yang tak bisa kami ungkapkan bebas. Raka bekerja keras, lembur untuk biaya hidup kami. Aku menyelesaikan kuliah sambil cari kerja paruh waktu. Tapi ibu tak berhenti mengganggu. Dia telepon keluarga, cerita bahwa aku terusak karena Raka. Gosip menyebar, teman-teman kuliah menjauhiku. Suatu hari, ada yang mengirim pesan anonim, hati-hati, dosa besar itu. Aku takut, tapi Raka selalu tenangkan aku. Cinta kita nggak salah, Ardi. Yang salah adalah mereka yang tak paham. Kata-katanya memberi kekuatan, tapi hati tetap gelisah. Konflik besar datang saat ibu sakit. Dia masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Keluarga meneleponku, kamu anaknya, pulanglah. Aku ragu, tapi Raka bilang, kita hadapi bersama. Kami pulang, tapi ibu menolak lihat aku. Jangan dekati aku kalau bawa dia, katanya lemah dari tempat tidur. Aku sendirian di rumah sakit, menunggu di koridor. Rasa bersalah menyerang. Mungkin ibu kecewa karena ayah lebih sayang aku. Tapi kenapa dia begitu kejam? Raka datang diam-diam, memelukku dari belakang. Aku cinta kamu apapun yang terjadi. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Saat ibu pulang, dia cerita pada Raka sendirian. Kamu anak kesayangan ibu. Tinggalkan Ardi, kembali ke sini. Ibu akan kasih semuanya padamu. Raka cerita padaku malam itu, suaranya gemetar. Aku tolak Ardi. Tapi ibu bilang kalau aku pilih kamu, dia akan bunuh diri. Ancaman itu membuat kami panik. Raka ragu, matanya penuh air. Aku takut kehilangan ibu, tapi lebih takut kehilangan kamu. Aku memahami, tapi sakit. Apakah cinta kami harus berakhir karena kekejaman ibu? Hari-hari berikutnya tegang. Raka sering pulang ke rumah untuk jaga ibu, aku sendirian di kosan. Gosip semakin kencang, ada yang ancam kami di jalan. Laki-laki kok begitu, gak normal. Kami trauma, tapi saling dukung. Puncaknya saat ibu mengumpulkan keluarga besar lagi. Dia cerita semuanya, Raka dipengaruhi Ardi, anak durhaka. Keluarga marah, ada yang mau cari kami. Raka memutuskan kita pergi dari Jakarta, Ardi. Mulai baru di tempat lain. Tapi sebelum itu, pengkhianatan sejati terjadi. Raka bertemu ibu sendirian dan saat pulang dia bilang, Ma, Ardi. Aku nggak kuat. Ibu sakit parah, aku harus pilih dia. Hatiku hancur. Kamu khianati aku, tanyaku, air mata jatuh. Raka menangis, bukan khianat, tapi aku takut ibu mati karena kita.
Dia pergi malam itu kembali ke rumah ibu. Aku sendirian, dunia runtuh. Cinta yang baru tumbuh direnggut begitu saja. Kesepian itu seperti lautan gelap yang menenggelamkanku. Setelah Raka pergi, aku tak punya siapa-siapa. Kosan terasa hampa, setiap sudut mengingatkanku padanya. Aku berhenti kuliah sementara, kerja serabutan untuk bayar sewa. Ibu menelepon suatu hari, suaranya dingin. Raka sudah kembali, dia sadar sekarang. Kamu jangan ganggu lagi. Aku diam, tapi hati perih. Raka memilih ibu, memilih normal daripada cinta kami. Tapi hidup tak berhenti. Aku pindah ke kosan lain, mulai lagi dari nol. Di tempat kerja baru sebagai barista di kai kecil di Kemang, aku bertemu orang-orang baru. Ada yang paham perjuanganku meski tak cerita detail. Suatu malam, Raka muncul di kai. Wajahnya kurus, matanya merah. Ardi, aku salah, katanya, suaranya pecah. Ibu bohong, dia sehat saja. Dia manipulasi aku supaya tinggalkan kamu. Pengakuan itu membuatku marah sekaligus lega. Ibu bilang kalau aku pilih kamu, dia akan cerita ke semua orang, hancurkan hidup kita. Raka menangis. Aku peluk dia, kita sudah hancur, Kak. Kami berbicara panjang tentang rasa takut, tentang masyarakat yang kejam. Raka cerita di rumah, ibu semakin mengontrolnya. Dia suruh aku cari pacar perempuan supaya normal. Tapi Raka tolak. Aku cinta kamu, Ardi. Hanya kamu. Kami mulai bertemu lagi diam-diam, cinta kami bangkit dari abu, lebih kuat. Tapi konflik tak berakhir. Ibu tahu, dia marah besar, ancam polisikan kami atas perbuatan mesum. Di Indonesia, undang-undang masih abu-abu, tapi gosip saja bisa bunuh karakter. Kami putuskan kabur ke Yogyakarta, kota yang lebih terbuka. Raka ambil tabungannya, aku jual barang-barang. Perjalanan kereta malam itu penuh harap. Kami pegangan tangan di bawah selimut, berbisik tentang mimpi baru. Di Jogja, kami sewa rumah kecil, mulai kerja. Raka desain relance, aku buka usaha kecil. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Kami belajar terima diri, meski masih sembunyi dari dunia. Tapi ibu tak menyerah. Dia cari kami, kirim pesan ancaman. Kalian akan menyesal. Rasa takut kembali, tapi kami saling kuatkan. Di Yogyakarta, kami menemukan kedamaian sementara. Pagi-pagi, kami jalan di Malioboro, tangan tak berani gandeng terbuka, tapi hati terhubung. Raka sering bilang, di sini aku merasa bebas sedikit. Aku setuju meski masih waspada. Kami bergabung komunitas kecil, teman-teman yang sama nasibnya. Mereka cerita perjuangan, dukung kami. Untuk pertama kali aku merasa tak sendirian. Cinta kami tumbuh penuh kelembutan. Raka masak nasi goreng kesukaanku, aku pijit pundaknya setelah kerja. Tapi bayang ibu selalu ada. Suatu hari, surat datang dari Jakarta. Ibu sakit beneran kali ini, kanker. Keluarga minta Raka pulang. Ini kesempatan baikan, kata tante di telepon. Raka bimbang. Aku takut jebakan lagi. Tapi hati nurani bicara. Kami pulang ke Jakarta, tapi hati-hati. Di rumah sakit, ibu terbaring lemah. Saat lihat Raka, dia menangis. Makan ibu, nak. Pengakuan itu mengejutkan. Ibu cerita dia takut kehilangan Raka seperti kehilangan suami pertama. Ibu salah pilih Aurit, ibu takut sendirian. Dia lihat aku, Ardi, ibu juga salah sama kamu. Air mata jatuh. Ma, itu terlambat, tapi tulus. Ibu bilang hidup kalian urusan kalian. Ibu sudah capek benci. Kami peluk dia, keluarga besar diam saja. Tapi masyarakat tak semudah itu. Gosip lama bangkit, ada yang demo kecil di depan rumah. Lindungi anak dari penyimpangan. Kami trauma lagi, tapi ibu bela kami.
Mereka anakku, biarkan saja. Konflik terakhir saat ibu meninggal beberapa bulan kemudian. Di pemakaman, keluarga terbelah. Beberapa tolak kami, tapi yang lain paham. Raka dan aku berdiri bersama, tangan gandeng tersembunyi. Setelah itu, kami kembali ke Jogja, warisan kecil dari ibu cukup untuk modal usaha. Kami buka kai kecil, tempat aman untuk yang seperti kami. Tahun-tahun berlalu, kai kami ramai. Kami jadi tempat curhat banyak orang, cerita cinta terlarang mereka. Raka dan aku hidup bahagia, meski tak pernah nikah resmi. Di mata masyarakat, kami saudara dekat. Tapi di hati, kami pasangan sejati. Suatu hari, anak muda datang cerita nasib sama. Keluargaku tolak aku, katanya. Kami dengar, beri nasihat. Cinta butuh waktu, tapi jangan menyerah. Aku sadar, perjuangan kami tak sia-sia. Meski Indonesia masih sulit terima, ada harapan. Kami sering ke makam ayah dan ibu, cerita tentang hidup baru. Raka pegang tanganku di bawah meja kai, aku bangga sama kita, Ardi. Aku tersenyum, aku juga. Dari kehilangan ayah, kekejaman ibu, pengkhianatan, kita temukan cinta sejati. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Kami belajar terima, dan cinta tanpa syarat. Di tengah masyarakat yang kadang kejam, kami pilih bahagia dengan cara kami. Akhirnya, kami adopsi anak yatim, beri rumah penuh cinta. Keluarga kecil kami, bukti bahwa cinta menang atas segala.